Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, pengurus masjid, para tokoh, para ulama, para kiai, pejabat setempat, Bapak RT, Bapak RW, dan para jamaah yang insya Allah pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan daripada sholat subuh, sholat berjamaah, yang mana sholat ini sebagai tanda bentuk syukur kita kepada Allah lewat ruh. Selanjutnya kami ingin menyambung tentang jasmani Pak ya, karena manusia ini mempunyai dua bagian. Yang pertama jasmani, kedua rohani. Bila mana jasmani sehat, rohani sehat, kira-kira enak nggak Pak? Insya Allah enak, dan insya Allah ibadahnya lebih khusyuk dibandingkan sakit. Karena suatu saat nanti Bapak Ibu antara jasad dan ruh ini bakal berpisah nggak Pak? Pasti, cepat maupun lambat, suka atau tidak suka. Maka mumpung masih menjadi satu Pak antara jasad dan ruh ini, mari kita jaga dari muda sampai tua, dan bila perlu Allah nanti memanggil kita dalam kondisi sehat dan husnul khotimah. Setuju Bu? Baik, kalau setuju, mari terlebih dahulu forum penyuluhan ini dibuka dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami dari LMKI atau yang singkat dengan Lembaga Layanan Masyarakat Kanker Indonesia. Jadi kami ingin memberikan penyuluhan tentang apa Pak? Kanker. Apa itu kanker Pak? Mungkin sudah banyak yang tahu. Kantong kering. Sepakat banget Pak, baru tanggal berapa? Baru tanggal 8 Pak, udah habis ya. Baik Bapak Ibu semua, nanti ada jawabannya kenapa bisa dinamakan kantong kering. Selanjutnya Pak, sebelum dimulai saya ingin memperkenalkan diri saya dulu Pak ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah ada yang kenal saya Pak? Belum? Kalau belum, panggil saja, nama saya Arun Pak, nama lengkapnya Sahirun. Rekan kerja saya Mas Ahmad Sebudin, insya Allah dalam perjalanan. Selanjutnya bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Baik Bapak Ibu, kami hadir ke sini tujuan pertama yaitu silaturahim. Dilanjutkan dengan penyuluhan ini yang sering kami adakan Pak di Tanzi, kantor-kantor, masjid-masjid dan tempat lainnya. Selanjutnya ini lembaga resmi yang sudah dapat izin, dan ini ada contoh gambar kanker mata Pak. Ternyata Bapak Ibu, kanker ini sekarang nyerangnya bukan usia dewasa saja, bahkan dari bayi, balita, remaja, dewasa sampai lanjut usia. Untuk itu kami perlu mengadakan sosialisasi ini dengan harapan keluarga Bapak, Ibu, dan Bapak Ibu sendiri jangan sampai kena kanker. Selanjutnya penyakit kanker ini juga tergolong penyakit yang paling mahal Pak. Lah jantung, diabetes, kanker juga menempatkan 60% kematian di seluruh dunia. Untuk semua Bapak Ibu jangan sampai duitnya habis gara-gara kanker. Selanjutnya apa itu kanker Pak? Kanker itu berasal dari tumor Pak. Tumor itu bahasa kitanya adalah benjolan atau daging tumbuh. Yang bukan alami Bu ya, yang tiba-tiba ada dalam tubuh kita bentuknya benjolan, itulah yang namanya tumor. Dan tumor itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak contohnya apa Pak? Kutil, tai lalat atau andang-andang. Itu bisa dikatakan tumor jinak. Untuk itu kalau wajah Bapak atau Ibu ada kutil gede, nggak pede di wajahnya, bisa dioperasi atau diangkat, bisa sembuh 100%. Tidak akan tumbuh kembali. Kenapa? Karena jinak. Tapi kalau sudah menjadi ganas atau kanker, biasanya kalau diangkat yang ada tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Contoh, maaf, andaikan ada ibu-ibu kena kanker payudara.
Manakala dibawa ke rumah sakit Bu, otomatis disarankan payudaranya diangkat. Itu bakal cacat Bu seumur hidupnya. Bahkan bisa tumbuh lagi dan bahkan bisa pindah ke sebelahnya. Dan bahkan bisa pindah ke rahim. Kalau rahimnya kena kanker berarti apa diangkat Pak? Bu, rahimnya. Tidak punya rahim. Dan bahkan bisa pindah di kepala. Kalau kankernya di kepala berarti apa diangkat Pak? Berarti apa yang ada di kepala. Kalau mata berarti matanya, seperti tadi bisa mengalami kebutaan. Kalau otak berarti otaknya Pak, semacam ini. Hari ini banyak orang kena kanker otak. Jadi kalangan bawah, menengah, bahkan sampai atas. Para artis banyak, gugur gondrong sampai hari ini belum sembuh. Kenapa Pak? Kalau otak sudah diangkat Pak, itu tidak mengenal siapa dirinya. Bahkan duitnya habis berapapun. Dan keluarganya dirapotkan. Untuk semua Bapak Ibu, jangan sampai kena kanker apapun, salah satunya kanker otak. Untuk mengetahui Pak bagaimana penyakit ini bisa masuk dalam tubuh kita manusia. Karena ada faktor pemicunya Pak, atau penyebab. Apa yang memicu Pak? Di antaranya dari gen atau keturunan. Tapi Bapak Ibu tidak ada dari keturunan, bisa juga disebabkan oleh faktor yang lain. Yaitu bisa dari zat kimia. Zat kimia mungkin contoh Bapak Ibu sakit kepala, sakit perut, badan tidak sehat, minum obatnya sembarangan. Yang penting kepalanya sembuh, badannya sehat. Sedangkan Pak, obat-obatannya mengandung zat kimia yang tidak jelas aturannya. Kalau ditumpuk terus dalam tubuh kita, kalau kesehatan kita nggak bagus, lama-lama juga bisa memicu. Selanjutnya bisa juga beban oleh radiasi sinar, juga oleh televisi, laptop, komputer, HP dan sebagainya. Untuk itu disarankan Bapak Ibu kalau nonton televisi, yang pertama jangan terlalu dekat. Yang kedua maksimal 2 jam Pak. Kalau sudah 2 jam Bapak Ibu istirahat. Terus kamu nonton kembali boleh, tapi minum air putih dulu, segelas kopi atau segelas gelas. Setelah 10 menit atau seberapa jam Bapak Ibu boleh nonton kembali. Ya anak-anak kita Pak yang suka main PS, main game, main komputer ya, disarankan maksimal 2 jam istirahat. Itu yang sehat. Selanjutnya bisa juga disebabkan oleh handphone atau HP. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini punya HP semua Pak ya. Karena dilihat tampangnya orang kaya semua nggak mungkin kalau nggak punya HP. Diusahakan Bapak Ibu kalau handphonenya kalau dicas Pak, jangan digunakan buat telepon. Karena itu radiasinya tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu sering menggunakannya, takutnya lama-lama bisa migrain, sakit kepala sebelah, dan bisa mengganggu saraf otak dan bisa kena kanker otak. Dan kalau malam ada Bu yang menggunakan HP buat beker atau alarm, kalau ada boleh, tapi minimal 2 meter dari kepala, jangan di bawah bantal. Oh, bantal juga bahaya, lama-lama bisa pudek sebelah dan bisa mengganggu saraf otak dan bisa kena kanker otak. Memang HP Pak, positifnya banyak Pak, tapi negatif juga ada. Jadi Bapak Ibu semua jangan sampai kena kanker otak gara-gara HP. Dan HP juga bisa nyerang jantung Pak. Biasanya kalau Bapak punya baju, kantongnya sebelah mana Pak? Kiri. Di kiri ada apa Pak? Ada jantung. Ya, kalau jantungnya lemah, lama-lama juga bisa nyerang jantung. Udah itu Bapak jangan suka naruh HP di kantong sebelah kiri. Dan di kantong saku celana kurang bagus Pak. Di situ ada alat kelamin kita. Lama-lama bisa memicu kanker prostat. Namanya handphone. Bahasa Inggris Pak ya. Hand itu tangan, phone itu komunikasi. Jadi komunikasi yang selalu ada di tangan, itu yang sehat. Selanjutnya adalah cara mengolah dan menyimpan makanan yang salah. Bapak Ibu semua hari ini di rumah masak nasi pakai apa Bu? Magic jar atau magicom, ya Pak ya. Kalau dulu Pak, orang dulu ngajari masak nasi yang sehat pakai apa Pak? Dangdang, ya Pak ya, dikukus. Itu yang sehat dan itu yang alami. Tapi orang sekarang jarang mau, bahkan nggak ada. Maka orang dulu Pak, orang usia 70 tahun sampai 100 tahun badannya seger, sehat, penyakitnya nggak ada. Kenapa? Karena pola makannya bagus. Beda dengan orang sekarang Pak, kadang usia 40 tahun ke atas sudah numpuk penyakitnya. Ada asam urat, darah tinggi, diabetes, kolesterol, encok, begilinu, stroke, bahkan kanker. Borongan. Kenapa? Karena orang sekarang jarang jaga pola makan.
Kadang asal makan Bu, 4 sehat 5 sembarangan. Apa aja dimakan Pak, yang penting enak di mulut. Betul nggak Bu? Untuk itu Bapak Ibu kalau sudah kado magicom di rumah, disarankan maksimal 4 jam disapu colokannya Pak. Jangan sampai nginep. Kalau sudah nginep biasanya ada perubahan warna nggak Pak? Apa warnanya Bu? Kuning. Baunya tidak enak. Jadi tidak sedap. Ternyata warna kuning tadi Pak adalah perpindahan dari sayur teflon ke nasi. Maka nasi yang udah kuning di magicom tidak boleh dimakan. Apalagi digoreng. Kalau Bapak Ibu sering makan nasi kuning dari magicom atau suka menggorengnya, takutnya lama-lama bisa memicu kanker hati. Untuk itu kalau udah kadung, paling tidak sekali masak sekali habis. Jangan nunggu besok makannya. Ada yang namanya apa Pak? Yang buat masak ikan sampai tulangnya lunak. Presto. Kalau Bapak Ibu punya presto juga jangan sering digunakan. Selain memicu kanker juga kadang Bapak Ibu tidak sadar jatah kucing dikurangi sama Bapak Ibu. Kirain tulang maksi semua sama kucing, ternyata sebagian Bapak Ibu makan juga. Kata kucing 3 sekali, jatah saya juga dimakan. Ada namanya menyimpan makanan yang salah. Bapak Ibu juga di rumah pasti punya kulkas. Diusahakan kalau naruh makanan Pak yang telanjang atau saruan dibungkus. Karena kulkas juga bahaya Pak. Ada yang namanya satrayon. Dan Bapak Ibu suka nyetok telur Pak dalam kulkas. Diusahakan Bapak Ibu telur jangan suka di stok dalam kulkas. Itu nggak bagus. Vitaminnya hilang semua. Ini Bapak Ibu sekali beli sekali habis. Itu yang sehat. Ada yang namanya styrofoam. Ini juga sama Pak. Buat makanan panas nggak boleh. Bapak Ibu kalau beli makanan panas jangan langsung dimasukin styrofoam. Karena styrofoam itu mengandung zat bensin. Itu juga bisa memicu kanker apa saja. Ada namanya makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Apa itu zat karsinogen Pak? Zat karsinogen adalah zat racun, tapi dibolehkan dan dihalalkan. Contoh, di pengawet. Bapak Ibu juga tahu apa itu pengawet. Sekarang sudah beredar kemana-mana. Contoh Bapak Ibu pengen makan sambal yang sehat, bagusnya nyambel sendiri, dicobek atau dilayak. Biasanya Bapak Ibu kalau nyambel sendiri lewat sehari, 2 hari, 3 hari basi nggak Pak? Otomatis basi. Tapi kalau ada sambal Bu dalam kemasan, entah di botol, di plastik, sehari, seminggu, sebulan, setahun nggak basi, berarti pakai pengawet nggak Pak? Walaupun kadang ditulis tanpa bahan pengawet. Jadi Bapak Ibu waspadai, mendingan capek-capek sedikit nyambel daripada beli yang sudah jadi. Ada namanya unsur pewarna dan pemanis buatan. Ini juga sama Pak, jajanan anak banyak sekali, harga 500 sampai 5.000, kadang warnanya lebih menarik daripada warna aslinya. Bahkan manisnya lebih manis daripada gula. Bapak Ibu semua jaga anak-anaknya, jangan sampai jajan sembarangan. Kalau sudah kena kanker siapa yang akan tanggung jawab? Yang selanjutnya adalah namanya unsur pengenyal kimia. Ini juga sama Pak, sudah sekitar kita, contohnya di borak. Bapak Ibu tahu borak Pak? Aslinya buat pengawet apa borak Pak? Kalau mayit formalin, ya. Kalau borak aslinya buat pengawet kayu. Nah kayu ini Pak, kalau pengen awet nggak kena rayap di borak. Dan buat campuran elas, tukang elas kemana-mana bawa borak supaya kuat. Tapi sekarang saya gunakan Pak, sama pedagang makanan yang tidak tanggung jawab. Contohnya bakso. Jadi Bapak Ibu kalau ada bakso yang semakin hari semakin kenyal, makin enak, biasanya baksonya dicampur dengan borak. Untuk itu Bapak Ibu sudah tahu belum kalau mau makan bakso ada boraknya Pak? Kalau belum tahu cukup cari kunyit ya, sama tusuk gigi. Sebelum tusuk ke bakso ke kunyit, nah kunyit ke bakso. Bapak Ibu tunggu 2 sampai 4 menit. Nah itu Bapak Ibu lihat hasilnya. Kalau bekas tusukan tadi muncul warna merah, berarti baksonya ada boraknya. Tapi kalau bekas tusukan tadi warna sama sebelum tusuk, berarti baksonya aman. Tapi hati-hati Bu ya, kalau mau ngetes jangan di depan tukang baksonya, nggak enak. Bapak pulang dulu ya Bu ya. Kalau memang di rumah ternyata ada boraknya, Bapak jangan makan walaupun enak. Karena berisiko Bapak mereka untung. Ada namanya formalin. Formalin dulu buat pengawet mayit Pak, tapi sekarang nggak pandang bulu. Hampir semua makanan bisa dicampur dengan formalin. Udah semua Bapak Ibu waspadai keluarganya jangan sampai kejebak oleh makanan-makanan yang mengandung zat formalin. Ada namanya bleng, tahu bleng Pak? Bu, buat apa Pak? Buat gendar atau kerupuk ya? Itu juga sama bahayanya seperti borak dan formalin.
Ada yang namanya pijar Pak. Pijar itu warna putih kenyal, biasanya buat lontong atau ketupat. Jadi Bapak Ibu kalau ada lontong atau ketupat yang semakin hari semakin kenyal, makin enak. Biasanya lontong atau ketupat tadi dicampur dengan set pijar. Set pijar itu aslinya buat apa Pak? Bu. Nah ini tembok Pak. Tembok bisa berdiri tinggi karena ada semen. Semen bisa lengket Pak karena dibantu dengan set pijar. Untuk itu Bapak Ibu semua kalau suka makan lontong atau ketupat yang mengandung set pijar, tidak bedanya makan apa Pak? Makan semen, makan tembok. Apa jadi makan Pak? Karena kita belum tahu. Untuk itu telah tahu Bapak Ibu waspadai. Ada namanya unsur penyedap rasa. Bapak Ibu masih doyan penyedap rasa Pak, Bu? Alhamdulillah Bu ya. Kalau nggak ada penyedapnya nggak enak. Tapi kalau dulu Pak, Bu, orang dulu ngajari masak nasi, masak itu penyedapnya apa Bu? Yang sehat. Gula sama garam. Itu yang sehat dan itu yang alami. Bahkan dulu Pak, pengen rasa udang, beli apanya Pak? Beli udangnya. Pengen rasa ayam, beli ayamnya. Pengen rasa sapi, beli sapinya kegedean Pak, dagingnya. Itu dulu ya, ada rasa, ada bentuk yang kita makan ya. Tapi kalau sekarang enggak, tinggal sobek, tuang ke masakan, rasa apa aja ada. Tapi kadang bentuknya nggak ada. Kenapa? Yang diciptakan hanya rasa, bukan bentuk. Ini Bapak Ibu semua waspadai karena penyedap rasa sekarang luar biasa ganas. Kalau Bapak Ibu kurang percaya boleh dites. Bagaimana cara ngetesnya Pak? Bu, Bapak Ibu cukup beli penyedap rasa yang harga 500 boleh dituang akulas, campur Pak, air secukupnya. Dan itu Bapak Ibu siramkan ke pot yang daunnya layu sampai ke akarnya. Bapak Ibu tunggu 2-4 jam. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Seger apa mati Pak? Seger Pak, Bu. Subur. Bagaimana kalau penyedapnya masuk dalam tubuh kita Pak? Seger nggak dalamnya Bu? Seger. Apanya Pak? Bibit penyakit kankernya. Baru bibit, belum jadi kanker. Tapi kalau ditumpuk terus, kalau kesehatan kita nggak bagus, lama-lama juga bisa memicu kanker. Ini Bapak Ibu semua waspadai yang namanya juga unsur penyedap rasa. Sedangkan Bapak Ibu selesai ASI berapa tahun Pak? Bu, kalau perintah Al-Quran 2-2,5 tahun. Itu dalam tubuh anak tadi Pak sudah ada bibit kankernya. Manakala mengkonsumsi pengawet, pemanis, pewarna, pengenyal dan penyedap rasa. Tapi kalau nggak doyan ini semua nggak ada Pak. Bagaimana tubuh kita Pak? Bu, yang doyan ini semua ada nggak bibitnya Pak? Ada. Tinggal kesehatan kita, obat tubuh kita. Kalau masih kuat, sehat, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah melemah, bisa memicu kanker apa saja. Untuk semua Bapak Ibu waspadai makanan-makanan yang mengandung zat karsinogen. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Saya kecepatan apa sedang Pak penyampaiannya? Sedang, baik. Kalau sedang saya lanjut. Selanjutnya kami jelaskan kanker prostat. Apa itu kanker prostat Pak? Bu, kalau ibu-ibu maaf, kalau ibu-ibu ASI Bu, ASI nggak keluar itu bisa kena kanker payudara. Kalau bapak-bapak, maaf Pak, sperma nggak keluar itu bisa kena kanker prostat. Maka dikeluarkan. Selanjutnya, ini Pak, pria yang berisiko terkena kanker prostat. Yang pertama, pria di atas 50 tahun. Tapi kelihatannya masih muda semua sini Pak ya. Masih gagah-gagah. Nggak tahu usianya berapa, yang jelas masih jos. Yang kedua, riwayat keturunan. Ketiga, pria perokok. Kelihatannya juga nggak ada rokok di sini Pak ya. Alhamdulillah aman, nggak ada rokok, sehat semuanya. Ya aman, saya ngelihatnya nggak ada. Oh di rumah nggak tahu saya. Iya nggak boleh juga. Selanjutnya, melakukan hubungan seksual tidak normal. Jadi Pak, yang normal minta jatah sama istri Pak minimal seminggu berapa kali Pak buat kesehatan? 2 kali. Minimal Pak, selemah-lemahnya, secapek-capeknya Bapak minta jatah sama istri buat kesehatan dan jangan sampai kena prostat minimal seminggu 3 kali, minimal. Tiga kali Pak, bukan 2 kali ya.
Ya, iya. Itu minimal Pak ya. Tiap hari boleh nggak Pak? Bagus tiap hari. Kalau stamina bagus Pak ya. Tapi kalau stamina nggak bagus, jangan coba-coba tiap hari. Nanti nggak bisa kemana-mana. Maka dari itu ibunya jangan pelit Bu. Kalau bapaknya minta jatah kasih aja. Itu salah satu bagian daripada kesehatan. Ya, dan itu ibadah juga. Ya, daripada kena prostat. Selanjutnya sering gonta-ganti pasangan. Alhamdulillah sini nggak ada Pak ya gonta-ganti pasangan. Satu aja Pak, insya Allah dirawat pasti awet. Selanjutnya ini contoh Pak, gambar kanker prostat. Yang mana Pak? Yang kanan Pak ya, yang kiri normal. Selanjutnya ini gejalanya Pak, gejala awal daripada kanker prostat. Yang pertama, adanya rasa sakit pada saat kencing. Kalau kata orang Jawa suka anyang-anyangan. Ya Pak ya. Ya. Yang kedua, ejakulasi dini. Tahu Pak ya, ejakulasi dini? Kalau bahasa Jawanya peltu. Tahu peltu Pak? Ah itu udah tahu. Yang ketiga, air kencing melemah. Jadi kalau yang sehat Pak, kencingnya mancur Pak ya, muncrat. Tapi kalau Bapak nggak mau mancur, nggak mau muncrat, segera Pak cek. Biasanya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker prostat. Yang selanjutnya, air kencing berubah warna. Bapak tiap hari minumnya aqua terus, air putih terus, tapi kencingnya berubah-ubah warnanya, segera Pak cek. Biasanya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker prostat. Yang selanjutnya sakit pinggang menaun. Pinggang sering sakit Pak, diobatin nggak sembuh-sembuh, minum air banyak nggak sembuh, segera cek. Biasanya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker prostat. Yang selanjutnya sering kencing di malam hari. Kalau malam suka bolak-balik Pak ke kamar mandi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali, berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Yang selanjutnya tidak bisa menahan atau beser, baru kebelet udah keluar Pak, itu juga salah satu gejala. Yang selanjutnya adanya darah atau nanah dalam air seni atau sperma. Tiba-tiba air seni Bapak campur darah atau nanah, atau habis hubungan intim suami istri spermanya campur darah atau nanah, berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Yang selanjutnya adanya pembengkakan pada buah zakar. Tiba-tiba buah zakar Bapak besar, itu juga salah satu gejala. Yang terakhir adanya bintik-bintik pada ujung penis. Maaf Pak ya, kalau yang sehat kan ujung penisnya mulus, kecuali bawaan dari lahir. Ya. Tapi kalau tadinya mulus, kalau tiba-tiba ada muncul semacam ini Pak, bintik-bintik di ujung penis, maaf, buat pengetahuan Bapak, jangan sampai Bapak nggak tahu. Kalau Bapak di ujung penisnya tiba-tiba ada bintik-bintik warna hitam semacam ini Pak, berarti Bapak sudah memasuki kanker prostat stadium dini. Bintik-bintik ini nggak sakit Pak, tapi kalau Bapak biarkan ini bisa sampai jamur semacam ini. Jangan sampai Bapak nggak tahu. Kalau jamur begini namanya stadium lanjut. Ini pastinya sakitnya luar biasa dan pasti minta dibawa ke rumah sakit. Kalau bawa ke rumah sakit Pak, bentuknya semacam ini, biasanya pihak rumah sakit angkat tangan. Apa yang mau dioperasi? Apa yang diobatin? Yang ada duitnya habis, mobil habis, tanah habis, rumah habis, orangnya juga bisa habis, meninggal. Untuk Bapak waspadai, jangan sepelekan gejala-gejala yang kami jelaskan di awal tadi. Untuk mengetahui Bapak ini kena kanker prostat atau tidak, berarti dicek. Bagaimana cara ngecek ini Pak? Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara colok dubur. Colok dubur ini Pak, kalau dilakukan di rumah sakit lumayan ada biayanya. Namun Bapak nggak mau ke sana, Bapak boleh periksa sendiri, dibantu dengan pasangan Bapak atau istri Bapak. Bagaimana caranya Pak? Cukup beli sarung dan karet, bentuknya semacam ini Pak. Di mana beli ini Pak? Di apotek ada, biasanya dapat 2. Ya? Dapat cuci Pak, cuci sampai bersih, kasih sama istri Bapak. Istri pakai 2 belah tangannya. Dari pakai 2 belah tangannya, Bapak nungging atau berangkang supaya mudah dicolok. Ya, nyoloknya sama telunjuk Bu, ya. Cukup 2 ruas jari, 1, 2, dibatasi dengan ibu jari. Ya. Dia kalau karet Pak, berat apa licin Pak? Karet Bu.
Karet itu berat Pak ya, maka dibantu dengan pelicin, entah BB oil atau sapu cair supaya mudah masuk. Lalu dapat pelicin dingin Pak, baru masukin dalam dubur. Lalu masuk dalam dubur, disuruh diputar Pak. Ibu muter Bu, telunjuknya dalam duburnya. Kalau baru sekali putarannya bapaknya kaget, aduh, di dalam ada belenjilan walaupun nggak sakit, berarti bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Tapi kalau diputar sekali, 2 kali, sampai 3 kali bapak diem aja, berarti bapak aman. Nih, bapak ingin, ayo bapak ingin tahu. Setelah itu bapak terserah mau ngapain. Itu kalau bapak mau colok dubur. Tapi bapak nggak mau. Ada cara yang kedua, yaitu dengan cara air seni. Contoh bapak bangun pagi jam berapa Pak? Jam 3. Contoh bangun jam 3 sebelum makan, sebelum minum bapak cari bekas gelas yang bersih untuk nadangin air seni. Ya, kalau gelas yang bagus sayang, karena bau takutnya. Bekas gelas yang bersih, bapak kecil pertama, sebelum makan, sebelum minum bapak cari ya nadangin. Cukup 3/4 Pak, nggak usah penuh-penuh, ya Pak ya. Contoh segini Pak, jangan penuh-penuh. Kalau ini kan penuh termasuk. 3/4, setelah dapat 3/4, bapak simpan selama 12 jam. Kira-kira 12 jam dari jam 3 pagi ketemunya jam berapa Pak? Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore bapak lihat hasilnya. Kalau tiba-tiba di tengah-tengah ada yang ngambang Pak, ngambangnya tengah Pak ya, bukan di atas. Ngambang di tengah-tengah ada yang warna putih, putus-putus. Ya, warnanya putih putus-putus berarti bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Tapi kalau dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore hari Senin nggak ada perubahan, berarti bapak aman. Tidak ada masalah dengan kanker prostat. Bapak tinggal pilih, mau colok dubur boleh, dengan air seni juga boleh. Sampai sini jelas Pak? Alhamdulillah. Selanjutnya kami jelaskan kanker usus. Ini salah satu anak yang suka doyan mie instan. Ternyata mie instan juga bahaya Pak. Dalam mie instan ada 3 racun yang bernama penyedap, pengawet, dan ada yang namanya zat lilin. Bapak Ibu semua waspadai kalau udah kandung doyan mie instan jangan tiap hari, apalagi pagi mie, siang mie, sore mie, takutnya nggak kuat ususnya bisa kena korban kanker usus. Selanjutnya kami jelaskan kanker payudara pada laki-laki. Ternyata laki-laki juga bisa kena kanker payudara karena sama-sama punya payudara. Awalnya pitik-pitik gatal Pak. Kalau ada pitik-pitik gatal semacam ini Pak, bapak jangan biarkan. Kalau bapak biarkan ini bisa sampai besar putingnya Pak. Kalau biarkan lagi sampai bolong semacam ini. Ini ada contoh di Jati Asih komplek Kokola Pemda. Ada orang Medan usia 52 tahun menuju 53. Awalnya sama Pak, pitik-pitik gatal. Karena gatal biasa, diolesin minyak gatal. Makin lama makin besar putingnya, meletus bolong semacam ini Pak. Bahkan sampai ke belakang. Dibawa ke rumah sakit ternyata divonis kanker payudara. Tadi operasi Pak, kurang lebih biayanya sampai 300 juta. 10 hari kemudian meninggal, nggak tolong. Bapak Ibu semua waspada juga keluarganya jangan juga ada yang kena kanker payudara. Bahkan di sini ada Pak, di Musola Istiqomah Harapan Jaya. Ya, itu udah bolong, udah operasi 2 kali, ya, kurus orangnya habis, ya, semoga sembuh. Selanjutnya kami jelaskan kanker paru-paru. Nah ini pria yang berisiko terkena kanker paru-paru. Yang pertama berusia 40 tahun ke atas. Biasanya usia 40 tahun ke atas kalau tubuhnya mulai melemah. Yang kedua suka merokok. Yang ketiga perokok pasif. Walaupun bapak tidak merokok Pak, diusahakan kalau bapak ada yang merokok, bapak menghindar karena bapak lebih parah daripada yang merokok. Yang selanjutnya bekerja di lingkungan yang mengandung zat karsinogen. Mungkin kerja di pom bensin atau perusahaan-perusahaan yang mengandung zat kimia, itu juga paru-parunya mudah berisiko terkena kanker paru-paru. Nah ini contoh Pak, gambar rokok. Ternyata rokok bahaya dari mulut Pak, tapi kecil, hanya 3%. Yang paling tinggi di paru-paru, 78%. Nah ini gejalanya apa? Gejala awal daripada kanker paru-paru. Yang pertama, adanya batuk berkepanjangan disertai dengan berak banyak. Yang kedua, batuk berdarah. Ketiga, adanya sesak napas disertai dengan nyeri dada. Yang keempat, tidak nafsu makan. Dan kelima, adanya penurunan berat badan. Kalau ada salah satu gejala di sini Pak, Bapak jangan sepelekan. Kalau Bapak sepelekan, takutnya paru-parunya bisa bolong semacam ini. Dan bisa jadi tumor, bisa jadi kanker semacam ini.
Dan wanita merokok juga bahaya, dan ini perbandingan Pak antara paru-paru yang merokok dan yang tidak merokok. Yang merokok dipoto hasilnya sebelah kiri, yang tidak merokok dipoto hasilnya sebelah kanan. Kira-kira paru-paru Bapak ada di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan, alhamdulillah. Semoga Bapak paru-parunya semua ya ada di sebelah kanan. Ya, berdoa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat paripurna semuanya. Selanjutnya, jangan sepelekan Pak, batuk berdahak, segera cek. Takutnya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker paru-paru. Selanjutnya, alhamdulillah penjelasan selesai karena saya dikasih waktu sampai jam 5.45 ya untuk materinya ya. Jadi kalau kanker rahim, kista, miom dan sebagainya, insya Allah di lain kesempatan ibu-ibunya. Tapi pada dasarnya intinya Bapak Ibu semua, yang terpenting Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu jangan sampai kena kanker. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Bu? Berarti dicegah. Ada pencegahannya Pak? Ada. Mau dijelasin apa nggak usah Bapak Ibu pencegahannya? Kalau jelasin saya minta waktu lagi untuk materinya ya. Ada 2 cara pencegahan Pak. Ada berapa Pak? 2. Yang pertama pencegahan dari luar atau cara umum. Bapak Ibu harus sering cek akutif. Yang biasa terkubur, yang dan sini buat bapaknya. Yang biasa ngomong grafi, yang biasa cari, yang biasa papir, yang bisa Pak. Selanjutnya Bapak Ibu juga hindari makanan yang mengandung zat karsinogen. Apa itu Pak? Pengawet, pemanis, pewarna, pengenyal, dan penyedap rasa. Tapi kan nggak mungkin Pak 100% menghindari. Mungkin Bapak Ibu di rumah nggak pakai penyedap, nggak pakai pengenyal, tapi di keundangan, di pesta, di tetangga, ketemu juga. Minimal dikurangi. Dengan catatan Bapak Ibu harus banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung zat antioksidan. Contoh, Bapak Ibu kalau pengen beli buah-buahan yang bagus, yang kulitnya hijau, dalamnya putih. Kalau mau beli pir yang hijau, apel yang hijau, siksak boleh, tomat yang hijau, anggur juga anggur yang hijau. Itu bagus antioksidannya untuk peredaran darah kita. Selanjutnya Bapak Ibu juga perbanyak olahraga. Bapak Ibu suka olahraga Pak? Suka, senang. Olahraga yang bagus ada 4 Pak, untuk mengeracun. Karena bagaimanapun juga Pak Bu, tiap hari ada makanan dan minuman yang mengandung racun sedikit banyaknya masuk dalam tubuh kita. Maka dibuang salah satunya dengan olahraga. Olahraga yang bagus ada 4. Bapak tinggal pilih, Ibu tinggal pilih. Yang pertama, lari pagi. Kalau Bapak suka lari, setengah jam aja Pak, nggak usah lama. Tapi tiap pagi, buang racun. Setelah itu dorong air hangat, pasti racun keluar semua. Kalau Bapak Ibu suka lari. Tapi Bapak Ibu nggak suka, jalan cepat boleh, jalan semangat boleh, jalan langkah panjang boleh, jalan santai boleh. Yang penting jalan 1 jam tiap hari. Buang racun, dorong air hangat, pasti racun keluar semua. Supaya dalamnya bersih. Kalau Bapak Ibu suka jalan. Tapi Bapak Ibu nggak suka juga goes atau sepeda ya. Yang suka sepeda Pak, sekali sepeda 2 jam ya. Jangan baru setengah jam udah cari warung nasi uduk, makan ini, makan itu, jalan lagi. Itu namanya hiburan, nggak niat olahraga. Olahraga goes 2 jam pasti racun keluar semua. Dikuras seminggu hanya 2 kali. Kalau Bapak Ibu suka goes. Tapi Bapak Ibu suka juga renang. Kalau Bapak Ibu suka renang ya. Sekali renang 2 jam ya Bu, seminggu cukup 2 kali kalau Bapak Ibu suka renang. Itu buang racun detok yang paling bagus ada 4, tinggal beli di Anda Pak tadi. Kalau nggak suka berarti nggak ada. Tapi ya Bapak Ibu juga hindari yang namanya stres. Nah ini stres Bapak Ibu, kadang nggak diundang datang sendiri. Untuk Bapak Ibu semua jangan sampai stres apapun masalahnya. Karena ada contoh Pak Bu, orang stres saya ajak senyum nggak mau, tapi kalian senyum sendiri. Nah Bapak Ibu jangan sampai terjadi sini. Ini pencegahan dari luar, lumayan modalnya banyak. Kalau Bapak Ibu mau silakan lakukan. Yang Bapak Ibu sehat. Tapi Bapak Ibu nggak mau. Ada syarat kedua, hemat tapi sehat. Pencegahan dari dalam atau cara khusus. Ibarat balita Pak Bu, kalau pengen kepala tubuhnya bagus, diapain Pak? Diimunisasi. Kalau orang dewasa, diimun terapi.
Untuk apa imunisasi terapi Pak? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat anti kanker. Jadi Bapak Ibu kalau pengen hemat dan sehat, cukup minum tumbuh-tumbuhan. Ada 3 tumbuhan. Bapak Ibu tinggal pilih tumbuhan apa yang Bapak Ibu mau. Yang pertama, apa Bu? Bawang putih tunggal. Tahu Pak ya, bawang putih tunggal? Nah ini Pak, kalau nggak salah banyaknya di swalayan nih, banyaknya. Ya agak mahal, lumayan ya. Nah, ini yang belum dikupas, ini yang kulit ari, ini yang dikupas. Bapak Ibu minum yang ini, yang dikupas bersih. Ya, ini berapa persen Pak? Anti kanker Pak? 30%. Kalau Bapak Ibu mau buat kesehatan dan jangan sampai kena kanker, cukup minum 1 Pak, di pagi hari. Makan air ditelan, 1 aja. Kalau dikunyah giginya habis sebelum waktunya, karena ini panas dan pedas, karena tiap hari. Kalau merasa gede potong-potong boleh, berat boleh. Yang penting siasati yang dikunyah. Karena ada contoh di sini di Pondok Ungu, ya orang ngunyah gini, baru sebulan aman, 2 bulan hancur semua gini. Karena berapa lama Pak Bapak minum ini? Karena Bapak akan minum ini satu hari selama 1 tahun berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau putus diulang dari awal. Kalau Bapak berhasil saya minum 1 selama 1 tahun berturut-turut, manfaatnya Pak, kegunaannya, fungsinya bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya tubuhnya selama 5 tahun. Alhamdulillah, Bapak Ibu akan sehat selama 5 tahun. Bila mana sanggup, saya minum 1 selama 1 tahun berturut-turut. Efek negatifnya bau mulut, bau badan, bau keringat. Tapi manfaatnya luar biasa. Yang punya penyakit lambung atau mah jangan pakai ini Pak, takutnya kuat. Tapi Bapak Ibu nggak mau pakai bawang putih tunggal karena lama juga 1 tahun. Ada cara yang kedua. Apa yang kedua Pak? Bu, kalau Bapak nggak mau bawang putih tunggal, apa Bu? Pace atau mengkudu. Pace atau mengkudu ini berapa persen Pak? Anti kankernya Pak? 45%. Kalau Bapak Ibu mau buat kesehatan, ya Bapak Ibu cari mengkudunya jangan yang udah jatuh, ya. Cari mengkudu yang masih seger pohonnya, yang mateng atau setengah mateng. Jangan yang mentah. Kalau mentah banyak getahnya, getahnya racun. Nah, dapat matang atau setengah matang, diam dulu, getahnya hilang, baru dicuci. Setelah dicuci, boleh langsung dijus, boleh dikupas dulu. Nah, dijus disaring, karena ada bijinya Pak ya. Ini berapa persen Pak anti kankernya Pak? 45%. Bapak cukup cari minum segelas kopi atau segelas selama 6 bulan saja Pak. Berapa lama Bu? 6 bulan. Kalau Bapak putih tunggal 1 tahun, pace 6 bulan. Karena 45%. Kalau Bapak Ibu berhasil sehari minum segelas kopi atau segelas gelas 6 bulan, manfaatnya juga sama. Bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, tubuhnya selama 5 tahun. Alhamdulillah, Bapak Ibu akan sehat selama 5 tahun. Bila mana sanggup, sehari minum segelas kopi atau segelas gelas selama 6 bulan. Kalau pola makannya bagus, pola makannya jelek 3 tahun. Tapi ini sama-sama bau Pak. Kalau nggak bisa muntah. Tapi yang doyan silakan. Buat darah tinggi bagus. Pagi segelas, siang segelas, sore segelas. Tapi yang punya darah rendah atau mah jangan pakai ini Pak. Takutnya ngedrop, nggak kuat. Ya. Tapi Bapak Ibu nggak mau juga, karena sama-sama bau. Ada cara yang terakhir atau yang ketiga. Apa yang ketiga Pak? Kalau Bapak Ibu nggak mau bawang putih tunggal, nggak mau pace. Apa Bu? Apa Pak? Ada tulisannya Pak. Temu putih atau kurkuma
Cederia bahasa Latinnya. Temu putih ini Pak, sejenis temu-temuan. Kalau temu lawak warnanya kuning, berpegi kuning. Kalau temu ireng warna hitam, stamina atau nafsu makan. Kalau temu putih ini warna putih Pak, Bu. Ini yang di atas. Di lingkaran ungu. Nah ini berapa persen Pak? Anti kanker Pak? 89%. Alhamdulillah paling tinggi. Kalau Bapak Ibu mau bikin sendiri, caranya bagaimana Pak? Bu, dipotong-potong semacam ini. Nah dipotong, dikupas. Kupas bersih, cuci bersih, diparut. Lah diparut, di open. Nanti jadinya kayak kopi Pak, Bu. Setelah jadi seperti kopi, Bapak Ibu ambil, direbus sampai mendidih. Nah mendidih, dapatkan dalam gelas. Yang diminum yang beningnya. Bapak Ibu cukup sehari minum segelas kopi atau segelas selama 3 bulan saja Pak. Berapa lama Bu? 3 bulan. Kalau bawang putih itu langsung tahun, pakai 6 bulan, temu putih hanya 3 bulan. Kalau Bapak Ibu berhasil sehari minum segelas kopi atau segelas selama 3 bulan, manfaat sama. Bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, tubuhnya selama 5 tahun. Alhamdulillah. Makanya bagus, pola-polanya jelek 3 tahun. Tapi ini pahit Pak. Kalau Bapak Ibu dan pahit, monggo. Manfaatnya juga luar biasa. Nah ini pohonnya Pak, Bu, pohon temu putih. Kalau Bapak Ibu belum tahu, di sini ada nggak Pak pohon semacam ini Pak? Ya? Ya, di masjid nggak ada pohon gini ya. Ini kalau nggak salah banyaknya di Swalayan, di pegunungan, di Bogor, Bandung, atau daerah Jawa. Tapi kalau Bapak Ibu ada di rumah atau di mana, Bapak Ibu mau bikin sendiri, silakan. Kalau ada, ya. Tapi ada Bapak Ibu nggak ada, nggak bikin sendiri, nggak meribet, nggak merepot. Ternyata ada sudah jadi. Dikasih tahu apa nggak usah Bapak Ibu yang udah jadi? Tinggal jawab. Dikasih tahu apa nggak usah? Mana dia yang udah jadi kalau Bapak Ibu mau yang sudah jadi? Ini dia Pak, yang sudah jadi. Apa namanya Pak? Bu? Temu putih atau kursedo yang sudah bentuknya kapsul. Satu botolnya isinya 90 kapsul. Jadi kalau buat mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Cukup minum 1 di pagi hari, pakai air hangat. Kalau isinya 90 berarti buat berapa bulan Pak? 3 bulan. Kalau Bapak Ibu berhasil sehari minum 1 kapsul, 1 bulan habis, selama 3 bulan, manfaatnya juga sama. Bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, tubuhnya selama 5 tahun. Alhamdulillah. Bapak akan sehat selama 5 tahun, bila mana sanggup, sehari minum 1 kapsul, 1 bulan habis, selama 3 bulan. Untuk pria dan wanita, usia 7 tahun ke atas 1, 7 tahun ke bawah separuh. Jadi semua usia boleh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau Bapak Ibu sehat, sebotol cukup, gak usah banyak-banyak, mencegah selama 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu udah kadung, punya penyakit, karena temu putih ini selama mencegah juga bisa mengobati. Obatin apa aja Pak? Ternyata temu putih ini bisa ngobatin darah tinggi, asam urat, jantung koroner, dan diabetes. Jadi Bapak Ibu kalau udah kadung punya penyakit, sehari 3, pagi 1, siang 1, malam 1, berarti 1 botol untuk 1 bulan. Insya Allah hanya 3 botol. Kenapa 3 botol Pak? Supaya penyakitnya sembuh permanen, nggak kambuh-kambuh lagi, dan bisa mencegah kanker apa saja selama 5 tahun. Sering bisa membatin radang hidung, polip, sinus, radang tenggorokan, amandel, asam lambung, emah, nyeri head, keputihan, dan ambeien. Ternyata temu putih ini alhamdulillah serbaguna. Selain mencegah juga bisa mengobati hampir segala penyakit, kecuali yang nggak boleh minum hebat ini, orang pertama orang sedang hamil. Yang kedua Pak, Bu, orang yang sedang sakit hati, nggak boleh minum hebat ini. Kalau sakit hati Pak Ustadz yang bisa mengobati, iman dan takwa. Kalau ini takutnya sebotol diminum semua. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Ya silakan. Sambil minum Pak ya, udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai bawang tunggal tadi, Ya. Pak. Bawang lanang. Monggo. Itu bawang lanang itu kan ada yang difermentasi jadi bawang hitam. Itu khasiatnya sama bawang yang normal sama yang sudah difermentasi bagus mana, Pak? Bagus yang Terima kasih. normal. Yang normal, Pak. Yang tadi saya jelaskan. Ya. Kalau difermentasi anti kankernya berkurang. Kalau yang normal utuh 30%. Gitu, Pak. Jelas, Pak? Ada lagi bapaknya? Bapaknya udah? Ada lagi? Oh, Yang bagus yang normal, Pak. Yang itu aja, langsung kupas, bersih. Ya. yang mau tanya Pak ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi yang apa itu? Temu putih Lembu putih ya? kan diproses, dipotong kecil-kecil, Dipotong, terus dicuci, dikupas, terus dicuci, getahnya hilang, parut, apa itu? diparut. Bukan diparut, maksudnya dibikin apa itu kering, Habis diparut di open, di open, ya, akhirnya jadi kering. ya. Nah kalau itu kita giling menjadi kopi, terus dibikin kopi, ya kira-kira lebih masih ada khasiatnya atau tidak? Kalau itu, digiling itu nanti getahnya masih ada. Pak? Nah, tapi kan udah dikeringkan tadi kan Iya. udah kayak kerupuk istilahnya kan Iya. itu loh Pak. Iya. Nah. Jangan digiling, diparut aja Pak, diparut, Oh, ya alami, terus di open. oh. Iya. Nah, Supaya itu- hasilnya alami. Oh jadi Iya. di apa itu dibikin kopi. Iya, betul, dibikin kopi. Nah. Supaya getahnya juga hilang. Itu Gitu, aja Pak. Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, Siapa lagi? ya Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh narasumber bahwa Ya. faktor pemicu daripada kanker itu adalah warisan genetik. Salah satunya. Sama zat kimia atau pola makan. Iya. Lebih dominan mana? Faktor pemicu itu genetik atau pola makan? Pola makan. Nah, pola makan ya Pak. Ya. Di zaman dulu Pak, dalam ini Rasulullah, itu apa ada pengobatan-pengobatan yang termasuk penyakit kanker ini? Kalau yang Bapak sampaikan ini adalah treatment mengenai medis dan herbal kan gitu. Iya. Nah, di zaman Rasulullah dulu memang sudah kan belum ada medis itu. Barangkali pendekatannya lebih kepada Al-Qur'an. Iya. Nah, barangkali ada surat-surat apa yang barangkali mengobati secara mujarab dalam segala macam penyakit khususnya kanker ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Untuk zaman Rasul memang nggak ada penyakit kanker ini Pak. Ya, karena penyakit kanker timbul ada setelah banyak makanan yang serba instan. Ya, jadi untuk rujukan daripada Al-Qur'annya ya karena nggak ada kanker dulu. Ya, penyakit dulu nggak ada kanker zaman Rasul. Bahkan nggak ada penyakit yang berbahaya karena pola makannya bagus, keduanya juga tergolong mereka tahu ya menyalurkan. Salah satunya kenapa kadang istri lebih dari satu ya, itu salah satu ada alasan untuk membuang daripada sperma yang harus disalurkan kepada sasarannya. Itu bagi yang memang seksnya berlebihan. Tapi kalau seksnya nggak berlebihan, saya kira 4 istri kewalahan. Maka cukup 1 istri tapi hubungannya intens, minimal seminggu 3 kali. Ini salah satu. Maka zaman Rasul itu memang tidak ada penyakit yang dimaksud. Karena apa? Karena memang dulu pemaham daripada para Islam khususnya itu mengerti ya para ibunya, bahkan menawarkan. Beda dengan orang sekarang. Walaupun bapaknya pengen, kadang nggak terlaksana. Kenapa? Istrinya kadang memaksa nggak mau berhubungan. Kalau dulu bahkan menawarkan, istri-istrinya pada menawarkan, karena tahu kalau tidak diberikan bisa prostat. Gitu Pak. Jadi hari ini atau beberapa tahun yang setelah adanya
penduduk semakin banyak dan semakin kebutuhan semakin tidak terbentung dan harus diberikan semua makanan yang memang seharusnya sehat, tapi seringkali cadangan mungkin tidak cukup, maka dibuatlah segera instan itu tadi untuk memenuhi kebutuhan pada penduduk-penduduknya. Dan kebutuhan disalahgunakan. Banyak pengembangan usaha yang seringkali meraup untung, yang penting untung banyak. Orang sekali kadang mau sakit atau tidak nanti bagaimana, yang penting perlahan. Nah, kanker ini adalah penyakit buatan yang dibuat oleh makanan-makanan instan tadi yang berlahan tapi pasti. Bila mana kekebalan tubuh kita lemah. Tapi bila mana kekebalan tubuh kita sehat, kuat, penyakit seberat apapun, racun seberat apapun masuk dalam tubuh kita nggak masalah, karena kebuang. Gitu Pak. Ya, silakan. Tadi disampaikan oleh narasumber bahwa salah satu pencegahan daripada penyakit kanker tadi disampaikan ada faktor internal, dalam dan luar kan. Ya. Apakah itu berlaku secara overall untuk semua jenis penyakit kanker atau hanya salah satu jenis aja? Ya. Terima kasih. Semua jenis penyakit kanker, apa saja? Gitu Pak. Jelas Pak? Alhamdulillah. Siapa lagi? Masih ada waktu? Ya, Pak Ustadz. Ya, monggo, mana? Ini Pak, belakang. Oh, belakang ya, silakan. Terkait tadi Pak yang ada 3 tadi, yang bawang putih, mengkudu, sama itu Pak yang terakhir apa, temu putih ya? Ya. Nah, kalau sekarang kan mungkin agak susah Pak untuk mendapatkan temu putih itu ya, yang bahannya itu. Nah, yang untuk instan itu kan sudah ada tadi yang disampaikan itu, yang dalam kemasan itu Pak, Ya. yang kapsul itu. Ya. Nah, kapsul itu kan menurut kami itu udah ada diawetkan ya, ada pengawetnya, ada bahan kimia. Nah, itu kan apakah aman untuk dikonsumsi itu Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Untuk pengawet Pak, pengawet itu ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami makanya tadi saya cara buatnya semacam itu tadi, itu alami. Maka dihasil dibentuk semacam ekstrak ini aman, tidak ada efek samping, tidak ada zat kimia. Untuk membuktikan bahwa itu ada efek samping, tidak ada zat kimia, Bapak buka cara ininya, kapsulnya contoh. Nah, kalau ada kapsul yang warna-warni itu biasanya ada kimianya. Tapi kalau kapsulnya bening atau satu warna, bukan satu secara alami, contoh temu putih atau warna daun, berarti itu tinggal celupin air hangat. Contoh air hangat Pak ya, dicelupin air temu putih itu atau kapsul sejenis apapun yang bentuknya herbal. Kalau larut dalam di air itu tidak ada endapan, tidak ada yang ngambang jenis kayak kimia, berarti itu herbal murni. Gitu Pak. Ya, jadi ini tidak ada efek samping, tidak ada zat kimia. Aman, tidak ada efek samping, tidak ada zat kimia. Adanya reaksi. Reaksinya bagaimana kalau Bapak minum ini? Reaksi kalau Bapak minum ini, kalau sehat racunnya dibuang lewat keringat. Ya, kalau keringnya bau, senang Pak, kenapa? Racun dikuras. Kalau keringnya nggak bau, berarti pola Bapak Ibu makan bagus. Tapi kalau Bapak Ibu ada mah atau darah tinggi, racun penyakitnya dibuang lewat kencing. Kencingnya banyak, lebih bau, senang Pak, kenapa? Racun penyakit dikuras. Kalau penyakitnya komplikasi, ada diabetes, ada asam urat, ada prostat, atau macam-macam penyakit masuk dalam tubuh, dibuang lewat BAB. BAB-nya banyak, lebih bau, senang Pak, kenapa? Dikuras penyakitnya. Itu hasil reaksi daripada minum temu putih. Gitu Pak. Ada lagi? Cukup? Silakan Bapak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz ya. Ya, silakan Bapak. Pak Ustadz, kalau yang pengak prostat itu ya, kalau berhubungan dengan istri, Ya. itu kan seminggu 3 kali ya. Ya. Kalau yang istrinya sudah nggak ada sendirian itu bagaimana itu? Ya. Berarti ini mau mendaftar ya? Boleh saya cariin Pak, mau yang masih sendiri, apa masih yang udah, ya, cari lagi Pak, ya, cari lagi, ya, nggak ada yang nyalahin, bahkan agama juga menyarankan cari lagi, ya, kalau Bapak memang masih mampu dan kuat,
ya. Tapi kalau enggak nyari lagi, yang terpenting Bapak dicegah. Kalau enggak temu putih, bawang putih tunggal. Kalau mau bawang putih tunggal, pace. Kalau temu putih 3 bulan, pace 6 bulan, bawang putih tunggal setahun untuk mencegah daripada prostat tadi. Ya. Ya, masih Pak Ustadz. Puas aja. Kalau Soalnya nah. usianya udah nggak mungkin gitu. Oh ya, usia nggak mungkin. Berarti dicegah aja Pak. Ah, tinggal itu. Mau olahraga, boleh. Mau itu boleh. Tapi yang lebih pengen dari dalam itu tadi, ya. Bapak tinggal pilih. Bawang putih tunggal 1 tahun, pace 6 bulan, temu putih hanya 3 bulan. Gitu Pak. Ya, untuk menghindari supaya Bapak sehat sampai wafat. Nah, gitu. Amin. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ada lagi? Ya. Untuk mendapatkan temu putih yang asli, ya Pak ya. Jangan sembarang temu putih. Ya Pak ya. Karena setiap produk mesti ada yang asli, ada yang nggak asli. Ya Pak ya. Udah itu Pak, kalau Bapak pengen dapat informasinya, ya Pak ya, kalau pengen dapat yang asli, yang pertama ada 2 tempat Pak, yang asli. Ya Pak ya. Ada di 2 tempat. Yang pertama di rumah sakit. Biasanya kalau sudah masuk rumah sakit murah apa mahal Pak? Tergantung rumah sakitnya. Ya Pak ya. Kalau Jogja atau Jawa kurang lebih harganya 300. Di Bekasi kurang lebih 400, Jakarta 500 sampai 600. Dengan rumah sakitnya, makin bagus rumah sakit, biasanya makin mahal harganya. Kalau Bapak mau ke sana silakan. Yang penting Bapak Ibu sehat dan dapat asli. Tapi Bapak Ibu nggak mau ke sana, yang kedua ada di lembaga kami. Selain penyuluhan juga sponsori temu putih ini. Bapak kalau Bapak Ibu mau lewat lembaga kami, ternyata hanya 300. Murah apa mahal Pak? Lebih murah daripada rumah sakit. Tapi kalau kami lembaga sosial, karena kami lembaga sosial Pak, maka dari itu ada harga subsidi. Mau subsidi apa enggak usah Pak? Berapa persen Pak subsidinya? Subsidi paling tinggi 50%. Jadi berapa Pak? Cukup 150 saja bagi Bapak Ibu yang mau lewat lembaga kami. Caranya bagaimana Pak? Yang absen. Kalau nggak absen nggak dapat subsidi. Ya, absen dan ikutin penyuluhan sampai tuntas. Karena kami sifatnya nggak jualan tapi memberikan subsidi bagi Bapak Ibu yang ikut penyuluhan. Mana absennya tadi Pak? Absen mana tadi Pak? Nah, absen Mas Samad dibantu mana? Ada di belakang atau di depan? Oh, udah kesini ya tadi? Mana? Ada nggak? Oh, ibu-ibu ini. Nah. Caranya tulis dulu namanya Pak, usianya, maaf, apa ya? Makasih. Tulis dulu namanya, usianya, terus nomor telepon atau WA. WA ini buat apa Pak? Buat materi ini kalau Bapak mau materinya, saya share, ya. Nanti lewat Pak DKM, saya share, Pak DKM biar nge-share ke para jamaahnya boleh. Kalau mau, yang nggak mau, yang nggak usah. Selanjutnya buat konsultasi, ya. Konsultasi 24 jam, ya. Bapak mau konsultasi siang, sore, malam boleh. Mau WA boleh, mau telepon boleh. Ya, Bapak Ibu saya kawal 5 tahun biar sehat selalu. Selanjutnya Bapak Ibu kalau sehat nggak usah pesen banyak-banyak, sebotol cukup. Ya, buat pencegahan minumnya pagi hari, pakai air hangat untuk 3 bulan. Dan kalau Bapak beli 1 buat Bapak saja. Kalau istri atau anak minta jangan beliin 1 lagi. Ya, karena 1 botol untuk 1 orang. Jelas Pak ya? Oh, ya itu tadi udah 50%, 1 dapat 2. Ya. Selanjutnya kalau Bapak ada penyakit emah atau darah tinggi, minumnya pagi 1, siang 1, malam 1. Kalau pengobatan ringan cukup 3 botol. Kenapa 3 botol Pak? Supaya 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Supaya penyakitnya sembuhnya permanen, nggak kambuh-kambuh lagi dan bisa mencegah kanker paru-paru selama 5 tahun. Selanjutnya kalau Bapak ada penyakit komplikasi, asam urat, diabetes, kolesterol, macam-macam penyakit atau prostat, berarti pagi 2, siang 2, malam 2. Berarti sehari 6 kapsul. Ya, sebotol untuk setengah bulan, insya Allahnya 6 botol. Kenapa 6 botol? 3 bulan. Kenapa 3 bulan paket? Supaya penyakit komplikasinya sembuhnya permanen, nggak kambuh-kambuh lagi. Dan kalau yang Bapak spermanya lemah, contoh hubungan baru masuk udah keluar, minumnya pagi 2, siang 2, malam 2. Berarti 6 kapsul kalau yang spermanya lemah atau ejakulasi dini.
Ya, cukup 6 botol. Nah, itu kalau Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan tinggal pilih. Kalau sehat berarti cukup 1 botol, kalau sakitnya ringan hanya 3 botol, kalau sakitnya berat 6 botol. Itu paketnya. Ya. Kalau pesen sekarang barangnya kapan, Pak? Barangnya langsung dapat. Uangnya kapan, Pak? Terserah Bapak. Boleh langsung, boleh ditransfer, boleh dikumpulin, boleh pakai uang kas kalau ada. Tinggal pilih. Yang jelas Bapak langsung dapat temu putih. Yang pesen sekarang. Kalau pesennya besok atau lusa sudah normal, harganya 300. Ya, Bapak tinggal pilih. Ya. Barangnya langsung, uangnya boleh transfer, boleh kumpulin, boleh juga cash langsung atau boleh juga di lewat ADKM atau seperti apa teknisnya. Yang jelas Bapak langsung dapat temu putih. Jelas Pak ya? Baik, kalau jelas saya absen tadi dari mana ya?